Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cecilia Intan Pratiwi dengan NIM 43523630111, dari kelas Gedung 2 angkatan 2023. Di sini saya ingin membuat video, eee, untuk penugasan UAS pada mata kuliah analisis struktur, yaitu merencanakan bangunan, gedung berlantai 5. Sebelumnya di sini, saya ingin menampilkan soalnya sendiri. Itu akan saya bacakan, yaitu sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran, terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Untuk spesifikasi strukturnya sebagai berikut. Untuk jumlah bentangnya itu terdiri dari 3 bentang dengan panjang bentangnya itu 5 meter. Sementara untuk jumlah lantainya itu, diberikan, minimal 4 lantai dengan ketinggian 3,5 meter. Sementara untuk balok dan kolomnya itu, terbuat dari beton bertulang. Untuk dimensi dari baloknya itu yaitu 30 kali 50 sentimeter, sementara untuk dimensi kolomnya 40 kali 40 sentimeter. Dan untuk plat lantainya itu ketebalannya 12 sentimeter. Untuk materialnya itu FC-nya sebesar 25 MPa, FG-nya 400 MPa. Sementara untuk beban hidupnya sebesar 2,5 kilonewton per meter. Dan untuk beban matinya itu kita menghitung sendiri dari berat sendiri dan berat lantai. Untuk data tambahannya itu, saya di sini menambahkan, yang pertama itu tulangan longitudinalnya itu BJTD-nya sebesar 40 dengan FY-nya sebesar 400 MPa dan FU-nya 570 MPa. Sementara untuk tulangan gesernya BJTP 24 itu FY-nya sebesar 240 MPa dan FU-nya sebesar 390 MPa. Untuk kombinasi pembebanannya saya memakai 1,4D dan 1,2D plus 1,6 L. Selanjutnya itu ada pembebanan plat lantai. Untuk pembebanan plat lantainya itu sendiri, ini diketahui di soal, beban hidup, mutu beton atau FC, tegangan leleh baja atau FY sama tebal plat seperti yang saya bacakan tadi. Terus untuk perhitungan beban matinya. Perhitungan beban mati dari plat lantai sendiri itu saya menggunakan dari berat sendiri plat, terus berat plafon, berat lapisan pasir, spesi, keramik, sama berat elektrikal atau ducting. Saya dapatkan hasilnya sebesar 435 kilogram per meter kuadrat. Sementara untuk rekapannya beban matinya didapatkan hasilnya sama seperti yang ini, diubah ke kilonewton per meter kuadrat hasilnya 4,265. Untuk beban hidupnya, ini 254,675, kilogram per meter, itu diubah ke kilonewton itu sebesar 2,5, itu sama kayak yang gini. Terus habis itu selanjutnya untuk pembebanan plat atap itu, diketahui beban hidupnya 1 kilonewton per meter kuadrat, diubah ke kilogram per meter kuadrat itu menjadi 100. Untuk mutu beton, FC, FY, dan tebal plat, itu juga sama. Terus untuk perhitungan beban matinya, itu saya menggunakan berat sendiri dari platnya, terus plafon, dan berat elektrikal atau ducting. Itu didapatkan hasilnya sebesar 289 kilogram per meter kuadrat. Nah, terus ini rekapan kilogram per meter kuadratnya itu saya ubah ke kilonewton per meter kuadrat semua, didapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini adalah gambar pembagian beban amplopnya. Karena saya memakai ukuran bentang, 5 meter dengan 3 bentang 5 meter, seperti ini. Terus selanjutnya itu ada pembebanan. Jadi pembebanan plat lantainya didapatkan sebesar ini. Baiklah, saya akan, melanjutkan ke, SAP. SAP. Di sini saya menggunakan SAP, 2000, versi 2022. Baiklah, pertama-tama kita buka ke file, selanjutnya kita, klik new model. Loading. Setelah kita, ke model, kita menggunakan unitsnya yaitu KGF MC. Setelah itu kita klik 3D frames. Ini number of stories itu, saya menggunakan, gedung bertingkat, lantai 5. Jadi saya klik 5, terus story height-nya seperti yang diketahui di soal itu 3,5. Terus untuk number of base-nya saya menggunakan bentangnya 3, terus, bentang yang Y-nya juga 3. Dan untuk bay width-nya itu 5 dan 5 juga. Setelah itu saya klik OK. Setelah itu, akan dapat model seperti ini, ada bentuk 3D dan ada bentuk XY plane-nya. Nah, ini kalau kita menggerakkan, nah ini kita mengganti tumpuan, menjadi jepit-jepit. Kita copy semua. Setelah itu kita klik side, join ke resistan, lalu kita pilih yang jepit-jepit, terus kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah otomatis terganti menjadi jepit-jepit.
Itu kita masukin material. Material tuh kita klik define, terus ke material, terus add new material, itu kita klik OK, ganti nama materialnya menjadi beton FC 25 MPa. Setelah itu kita lakukan add new material lagi. Kita mengganti menjadi rebar. Regionnya tetap user, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik add copy of material. Semuanya dimasukkan, kita klik OK. Setelah itu selanjutnya kita klik define, kita masuk ke section properties, lalu ke frame section. Kita ganti menjadi concrete rectangular, lalu kita masukkan balok. Kita akan membuat balok terlebih dahulu, yaitu balok 30 kali 50, yang width-nya 0,3, terus untuk width-nya itu 0,5. Setelah itu kita ganti materialnya menjadi beton FC 25 MPa. Setelah itu ke concrete reinforcement. Setelah itu kita ganti confinement bars-nya menjadi BJTP 24. Setelah itu kita ubah ini design tab-nya menjadi beam karena kita membuat balok. Lalu yang top dan bottom-nya kita ganti menjadi 0,04 dan tubuhnya juga 0,04. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita add copy of property. Ini kita membuat kolom 40 kali 40. Ini kita ganti menjadi 0,4. Ini juga 0,4. Setelah ini betonnya materialnya sama, tetap beton FC 25, terus ke concrete reinforcement. Kita ganti ini tetap BJTP 24, terus ganti desain tagnya menjadi kolom. Setelah itu ini semuanya udah benar, kita klik OK. Terus kita memasukkan semua data. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan data-data yang kita masukkan tadi ke masing-masing bentang ini. Jadi yang pertama kita masukin baloknya dulu. Jadi select dulu semua balok. Terus kita putar untuk yang lain. Setelah itu kita select lagi. Setelah itu kita klik assign. Balok, terus apply.
Oke, setelah itu kita add new combo lagi. Itu selanjutnya itu tadi ini 1,2D tambah 1,6L, 1,2D tambah 1,6L. L. Ini kita ganti menjadi date-nya itu 1,2 L, lalu ke live-nya 1,6. Udah 6 kita add. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Jadi karena di soal saya itu saya menggunakan pembebanan dengan satuan kilogram per newton meter kuadrat. Jadi di SAP saya kan awalnya KGF-MC. Jadi saya ubah dulu dia ke kilo KN-MC. Setelah itu saya select masing-masing dari plat lantai yang akan dimasukkan pembebanan. Seperti ini. Udah, setelah itu kita putar lagi, terus kita select lagi. Setelah itu ke assign, ke frame load, selalu ke distributed. Nah, setelah itu ke ini udah benar, ini kita klik apply. Nah, ini sudah masuk datanya, terus kita klik OK. Ini udah masuk datanya. Nah, tapi di pembagian beban amplop itu kan ada yang bagian segitiganya itu terdapat 2 sekaligus gitu. Yang ini kan kayak cuma sendiri nih yang di ujung-ujung. Nah, tapi kalau yang di tengah itu kan ada temennya berpasangan. Jadi dia otomatis kita tambahin bebannya 2 kali. Nah, buat yang di tengah-tengah. Nah, itu caranya adalah kita lakukan hal yang sama. Tapi kita cuma naruh di tengahnya doang. Lakukan hal yang sama, klik assign, terus ke frame load, distributed. Bagian ininya ke optionnya kita klik add to existing loads, terus kita klik apply. Kita klik OK. Ini bisa kita lihat terus ada 2 kali masuk bebannya. Ini kita hapus bagian beban atapnya. Nah, ini kita sudah memasukkan pembebanan ke beban mati ke lantai. Ini buka apa? Ke plat lantai. Setelah itu kita akan memasukkan beban mati ke plat atap. Caranya yang pertama itu sama sebenarnya, lebih beda jauh. Kita select ini yang bagian atapnya aja. Terus tetap solid. Jadi kita lihat di kalau kita pembebanan atap beban mati
berikan pembebanan ke bagian tengahnya, itu seperti pada gambar. Dia sama kayak ini. Setelah itu kita klik sign, terus ke frame loads, ke distributed, terus kita ke add option, add to existing load, terus kita klik OK. Ini terlihat ya perbedaannya. Setelah itu kita masuk ke beban hidup. Setelah kita memasukkan semua beban matinya, kita masuk ke pembebanan beban hidup. Jadi sama seperti sebelumnya, kita masukin dulu plat lantai. Sama, kita select dulu semuanya plat lantai. Terus udah kita ke assign lagi, frame loads ke distributed, terus kita ganti ke live, terus kita optionnya kita ganti replace absolute. Ini untuk loadsnya kita lihat di PPT itu bebanannya itu beban hidupnya 6,25. Terus kita klik apply. Setelah itu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita masukin ke yang pembebanan hidup untuk atap. Ini belum. Setelah itu kita masukkan lagi yang sama kayak yang sebelumnya, itu di tengah-tengahnya kita kasih pembebanan 2 kali. Kita kasih ini. Setelah itu kita putar. Udah ya. Setelah itu kita masuk ke assign, frame loads, distributed, terus ini add to existing, terus kita apply. Udah, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita sama kayak yang di beban mati, bebanan plat atap, plat lantai yang kena di atap itu kita hapus. Kita select semuanya, terus setelah itu kita ke assign lagi, terus kita delete existing, terus kita OK. Itu udah otomatis keganti, udah otomatis hilang. Setelah itu kita ke pembebanan beban hidup pada plat atap. Nah, ini sama, kita select selanjutnya yaitu kita klik analyze, lalu kita set analyze option. Setelah itu kita pilih space frame, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik analyze lagi, terus kita klik analyze, yang modelnya kita do not run cache, terus kita klik run now. Itu kita biasanya langsung otomatis harus di save dulu. Paste ap uas seal. Miau. Setelah itu kita klik save. Setelah itu kita tunggu dulu ini.
untuk melihat animasinya. Ini agak dulu ya. Setelah itu nih kita bisa lihat, setelah itu kita stop animation ya. Nah setelah itu kita klik display, kita klik source, kita klik frames, cable or tendons. Di sini kita bisa milih mau melihat yang apa. Misalnya saya mau lihat show values. Opsi untuk diagramnya kita bisa klik show values, terus kita klik OK atau apply. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini udah kelihatan angka-angkanya. Nah kalau misalnya kita mau lihat yang lain, kita bisa pilih. Kalau mau lihat komponen yang lain, itu kita bisa klik. Ini ada share 22 dan share 23. Kita klik share 22, kita klik apply lagi. Nah ini adalah hasil dari pembebanan yang sudah kita masukkan tadi. Nih kita lihat yang lain, itu torsi ya sebenarnya. Kita klik apply lagi. Nah ini dia. Selanjutnya kita bisa lihat di momen 22, kita klik apply. Nah ini dia, terlihat. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik design, lalu kita klik concrete frame design. Setelah itu kita verify analyze. Nah kalau misalnya udah muncul seperti ini, analysis and design section match for all concrete frames, itu tandanya OK dan bangunannya sudah kuat dan mampu menahan beban. Kita klik OK. Untuk selanjutnya itu tadi saya ngeklik konkret, terus saya ke start design atau check out support. Ini saya klik, hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh kita bisa lihat hasilnya pembebanannya. Kalau berwarna oranye itu berarti bangunannya dianggap masih aman.